Selamat datang di Kamis Malam. Kita akhirnya ketemu di episode perdana di Kamis Malam dan langsung saja kita akan membahas banyak sekali hal-hal menarik ya di dunia mistis atau pengalaman-pengalaman aneh dari sudut pandang manapun, karena kita akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang akan memberikan pengalaman dan juga memberikan pendapat-pendapatnya juga komentarnya terkait hal-hal tersebut. Dan malam hari ini untuk episode perdana spesial sekali kita sudah menghadirkan salah satu tamu yang juga spesial. Spesial juga. Ada Pak D Sulung. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini manggilnya Pak D atau Om nih? Biasanya memang dipanggil Pak D. Pak D ya. Nama beken. Nama beken Pak D luar biasa. Kalau Pak D Sulung nih Sebat dari dulu ya. teman-teman, sebenarnya teman-teman apa nih? HVM ya. Ya. Story Van Madiun. Iya. Jadi di mana HVM itu komunitas sejarah Madiun. Benar. Kalau teman-teman tahu, jadi mereka tuh seperti apa ya? Pecinta dan pelestari sejarah-sejarah yang ada di Madiun. Entah itu sejarah ya kita bilang sejarah Kota Madiun. Betul. Entah itu dari sudut pandang manapun. Jadi bisa dari sudut pandang candi-candi kayak gitu. Iya, betul. Peninggalan kuno, artefak dan lain-lain ya. Sampai ke sejarah ya itu tadi. Dalam Pokoknya banyak konteks lah ya. dunia Dari masa ke masa. lain ya. Betul. Nah, ini menarik karena kalau kita ngomongin sejarah kayaknya nggak lepas dari yang namanya hal-hal yang tidak terlihat ya. Betul. Karena ya kita tahu dulu tuh eranya mungkin masih lekat sekali dengan budaya, dengan culture atau kultur yang kental dengan mungkin hal-hal yang mistis yang klinik seperti itu. Apalagi Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak sekali hal-hal yang luar biasa di Jawa ini. Dan sebagai history enthusiast ya, Pak D Sulung ini pastinya sudah banyak sekali membahas tentang sejarah mulai dari zaman mungkin beberapa kali zaman prasejarah, zaman penjajahan sampai zaman kolonial dan lain-lain. Dan kita mungkin langsung aja mau ngobrol-ngobrol sama Pak D ya, sapaan bekennya Pak D Sulung. Pak D Sulung. Ya ini gimana Pak D? Kalau ngomongin sejarah dulu, ini Ya. kita pendahuluannya kita pengen tahu dulu nih sejarah yang selama ini dikulik sama teman-teman dari History Van Madiun. Betul. Jadi sebuah cerita sejarah itu kan berawal dari bukti sejarah. Bukti sejarah itu bisa kita cari dari beberapa peninggalan yang masih bisa dilihat kayak bentuk candi, kayak bentuk tulisan, bahkan senjata-senjata kayak keris, tombak dan sebagainya itu kan bukti nyata real. Betul. Tapi untuk menggali cerita yang lebih jauh, kita lebih cenderung untuk ke tempat ya. Jadi keberadaan benda-benda itu berada di suatu tempat. Ya, untuk mengawali mencari itu kadang-kadang ya bahasanya malah jadi bahasa mistis. Jadi kalau teknologi sekarang kita ngomong wifi itu sebenarnya hal gaib. Pada masa era dulu sebenarnya sudah ada barang gaib juga. Dan juga sebenarnya kalau ngomong gaib, di agama kita juga diwajibkan untuk mengakui atau harus kita wajib mengimami bahwa hal gaib itu ada. Betul. Setuju. Hal-hal yang tidak terlihat itu tadi ya. Betul. Karena itu tadi seperti yang sempat disinggung sama Pak D, ada hal-hal yang tak terlihat, bahkan sampai sekarang pun wifi pun nggak terlihat tapi bisa kita rasakan manfaatnya seperti itu. Karena kita benar-benar paham bahwa di zaman sekarang hal gaibnya kayak begitu dan kita bisa menggunakan. Oke. Tapi kalau kita kembali ke masa lampau, peradaban kayak apa yang mereka pakai, kita ya juga belum tahu, pendahulu kita. Makanya dari situ kita juga belajar mempelajari lebih jauh seperti apa sih teknologi yang mereka pakai gitu. Nah, ini menarik ya. Kalau dari
History Van Madiun sendiri apa aja yang selama ini sudah dikulik? Kalau ada ini sih pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan mungkin Iya, selama ada di komunitas. Soalnya Gini, kalau cerita istilahnya karena kita Kamis malam ini ya. Iya, Kamis malam. Jadi saya secara pribadi memang ada beberapa hal yang sampai sekarang pun tidak masuk akal. Wow. menarik. Jadi kalau orang lain mungkin setelah mendengar cerita itu kadang-kadang mendengarkan cerita, begitu kok medeni gitu. Tapi bagi saya sendiri, saya berusaha bukannya merasa ketakutan, tapi saya berusaha mencari apa sih. Sampai sekarang juga belum ketemu jawabannya. Oke. Jadi ada beberapa sih hal-hal yang di luar logika. Jadi pada saat History Van Madiun itu berpartisipasi atau mengadakan sebuah pagelaran festival. Jadi rangkaian acara itu ada beberapa acara dijadikan dalam beberapa hari dijadikan sebuah festival dengan rundown dan sebagainya. Kita sendiri sebagai panitia juga super sibuk ini kadang-kadang nggak kepikiran sampai seperti apa kondisi fisik juga nggak Betul. Jadi pada saat di budaya kita itu kadang-kadang sebuah pertunjukan seperti reog, jaranan dan sebagainya begitu. Itu mereka secara tidak langsung mereka pakai sesaji dengan persyaratan apa. Dan itu sebenarnya kita yang tidak paham, bukan menganggap bahwa itu sebuah kemusyrikan atau hal-hal yang di luar logika. Tapi sebenarnya kalau memang kita sebenarnya lebih jauh mengulik hal-hal seperti itu dilogikakan secara ilmiah ataupun kita belajar ke peradaban mereka, mungkin kita akan paham. Karena kita tidak paham saat ini, ya dianggap itu mistis. Jadi saya lanjutkan ceritanya bahwa pada saat itu kejadian acara setelah maghrib. Kapan tuh? Itu tahun sekitar 2016 ya. 2016. Sekitaran itulah pokoknya. Yang saya ingat kejadiannya bukan waktunya. Tanggal. Di daerah Madiun Selatan. Oke, paham saya. Jadi karena rundown acara itu kita ngaturnya kalau untuk beberapa hari begitu jadwal itu kan terlalu padat. Dan kita juga terganggu oleh cuaca. Karena pada saat itu kalau nggak salah bulan Desember jadi musim hujan. Oke. Pada saat baru paham. Harusnya saya ada di situ. Harusnya pagelaran ini diselenggarakan sebelum maghrib. Oke. Karena kondisinya hujan, mulai habis duhur itu hujannya luar biasa memang. Akhirnya diundur, kebetulan setelah maghrib pas hujan reda. Seharusnya jam berapa tuh? Harusnya sebelumnya. Jam berapa? Sekitar jam 3 jam 4 harusnya. Karena memang kalau kita mau menghilangkan pagelaran itu jelas nggak mungkin. Karena memang talent itu sumbangan dari luar kota dan kita juga sebagai panitia harus menghormati kehadiran mereka memberikan panggung. Jadi karena secara teknis harus mundur, kita lakukan setelah maghrib. Pada saat maghrib itu juga istilahnya hujan belum begitu reda, jadi masih ada kelodis-kelodis. Oke. Ya. Tapi anehnya, yang saya tahu di masyarakat itu sebenarnya kalau dibilang perkampungan padat sih enggak. Di sekitar situ ya? Iya. Kalau dibilang perkampungan jumlah, saya memperkirakan pada saat itu setelah logika saya setelah kejadian, logika berpikirnya begini. Hujan reda sebelum maghrib. Oke. Setelah adzan maghrib kita mulai. Kan hanya ada jeda waktu paling nggak ada 1 jam. Walaupun sebenarnya itu masih hujan dikit. Iya. Tapi begitu kita cek sound, istilahnya soundnya mau berbunyi gitu kan, sudah muncul suara keras. Itu penonton sudah luar biasa. Jumlahnya dan berkerumun dan sebagainya. Kita sebagai panitia
karena panggungnya bukan di atas panggung seperti konvensional. Memang kita dikemas sedemikian rupa, kita panggung kayak di lapangan begitu, terbuka dengan backdrop juga artistik kayak gitu ya. Custom culture. Ya, begitu bahasanya. Bukan pakai panggung rigging gitu ya. Bukan. Kita bener-bener kultur banget. Jadi kita penonton, panitia bertanggung jawab untuk mengamankan talent. Karena pada saat itu kalau nggak salah pagelarannya itu dari Tulungagung. Apa ya? Kalau nggak salah namanya Reok Dodok. Dan itu mirip-mirip dengan Reok Ponorogo sebenarnya. Tapi yang dominan di situ, yang main itu malah cewek-cewek muda-muda itu. Kita sebagai panitia bertanggung jawab untuk mengamankan karena memang jumlah penonton pada saat itu yang terlihat bukan mata saya sendiri sebenarnya. Teman-teman semua juga melihat jumlah penonton begitu ini antusias ya, banyak. Nah, pada saat itu kita berada di depan penonton. Dan sebenarnya yang saya lihat di belakang saya itu sekitar 3-4 baris penonton di belakang. Jadi istilahnya bersap ya, ke belakang itu. Jadi berjajar tapi di belakangnya itu ada lebih dari 2. Posisi di Pak De di depan. Saya paling di depan. Ya, pengamanan lah bahasanya begitu. Nah, begitu kita proses itu kan ya pagelaran sedang berjalan begitu. Ada teman panitia dokumentasi, foto-foto, selo biasa. Ya, foto. Setelah difoto, apa yang terjadi? Penonton yang ada di belakang saya hanya 1 baris. Dan itu tidak rapat. Yang foto saya, Pak. Wow. Jadi sebelumnya Pak D melihat ada sekitar 3 atau 4 baris di belakang. Bukan hanya melihat, kita jelas-jelas mengamankan ya pengatur penonton lah, agak mundur, jangan terlalu maju. Yang depan duduk dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan kebetulan ya pelakunya juga mengaku sendiri bahwa di dalam kamera beda apa dengan apa yang kita lihat. Itu konyol sih. Wow. Tapi fotonya masih ada nggak sekarang? 2016. Aduh. Dibusak karena kita ketakutan. Iya. Serius? Betul. Itu saya kemerinding nih asli. Jadi gini, sebenarnya foto itu saya konsultasikan. Jadi bahan omongan orang banyak waktu itu. Setelah itu ya mungkin kalau misal kita bawa atau misal kita jadikan bahan atau konten atau gimana, kayaknya sih konyol juga sih. Maksudnya kita nggak menghargai lah. Iya. Karena yang ada di foto itu tidak akan menceritakan bahwa keadaan sesungguhnya. Jadi beda ya kalau teman-teman mungkin fotografer begitu motret di awalnya nggak ada terus tahu-tahu kelihatan gitu masih bisa dibaca bahwa foto itu menceritakan kejadian. Tapi yang ini kan malah terbalik. Apa yang kita lihat ditangkap kamera malah nggak ada. Itu yang terjadi. Tapi di realnya banyak sebenarnya. Banyak sekali. Tapi di situ di foto yang yang terjepret adalah 1 baris saja. Betul. Wow. Bukan 1 baris. Kayak ini ya. Dikit. Tapi di situ rame, Pak. Serius. Rame, Pak. Suasananya rame, Pak. Itu rame banget, Pak. Oke. Gini aja. Saya penasaran sih sama fotonya sih sebenarnya. Jadi penggambaran ramenya kayak gini. Itu posisi saya kan di depan tuh, motret kan. Motret. Saya mau keluar, mau ambil bingung, keramaian. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nyari jalan keluar itu susah. Berarti teman-teman bisa membayangkan ya. Serius. Oke, berarti dalam kasus ini adalah kamu yang memfoto kan waktu itu. Bukan skenario ya. Ya, ini kita tegaskan dulu nih. Tapi berarti mungkin ada beberapa berarti yang moto kan kamu nih. Dan case-nya adalah kamu pun mau ke belakang pun udah nggak bisa karena saking banyaknya orang. Iya. Akhirnya saya foto dari depan. Itu ceritanya. Jadi dari high angle gitu. Oke. Ya biasanya kan gitu. Terlalu dekat. Nah itu terlalu dekat sebenarnya. Cuman kan sudah bisa mengeneralisir berapa sih penontonnya? Yes.
menggambarkan berapa sih Betul. penontonnya seperti itu. Itu waktu motret enggak bisa preview langsung Pak, soalnya hujan. Posisi jebret udah jebret. Oh iya. Nggak sempet lagi untuk ngelihat Enggak. atau apa. Saya posisi emang hujan, takutnya nanti kenapa-napa kan daripada rusak kan. Iya. Lebih ke safety sih sebenarnya. Padahal di foto-foto lain ya jumlah penonton banyak gitu. Oh berarti hanya satu foto? Karena itu benar-benar karena saya pengen lihat fotonya. Oke. Nah, akhirnya ditunjuk, lo kok kayak gini. Akhirnya kita ngobrol, hapus ya. Itu malam. Malam posisi malam. Habis maghrib. Oke. Jadi tetap pakai pencahayaan tambahan. Oke. Dan itu udah terlalu dihapus ya? Fotonya. Nah makanya, kalaupun tidak dihapus, itu nggak akan menceritakan apa-apa. Beda, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya teman-teman fotografer melihatnya di realnya nggak ada, begitu masuk kamera muncul ada penampakan. Iya. Kalau ini sebaliknya. Sebaliknya? Apa yang dilihat teman-teman, apa yang dirasakan teman-teman, nggak bisa ditangkap kamera. Wow. Ya sebenarnya udah jadi cerita banyak orang sih kalau penonton tuh sebenarnya nggak kita aja ya. Itu beberapa teman-teman event pasti juga merasakan sih. Iya. Seperti apa ya? Seperti inilah kita membawakan sebuah pertunjukan tuh sebenarnya yang menikmatin kan nggak kita aja. Ada Betul. sesuatu yang sebenarnya Ya di sekitar menikmati itu. kita. Iya. Di sekitar kita juga ikut berpartisipasi lah. Tapi ambil bagian. Oke, dalam kasus ini mungkin kalian memang ada di sana ya. Ada yang aneh nggak sih dari penontonnya? Dalam arti selain di kamera ya, tapi ketika kalian ngelihat ya mungkin raut-raut wajah penontonnya Biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Jadi kayak sebenarnya. orang-orang sekitarnya. Dan aneh yang saya rasakan benar-benar aneh pada saat kita mulai istilahnya mulai ada pertunjukan, selalu diawali dengan gerimis. Betul. Jadi selama pertunjukan ada di sana, kita memulai acara tidak ada yang tanpa gerimis. Ada saat tanpa gerimis pun tidak ada penonton. Betul. Serius. Oh maksudnya Itu ada acara yang di tempat itu. Betul. Ada acara yang pagi ada yang giringan itu Ya, sing di apa muteri kampung itu kan. pawai. Iku penontonnya tidak banyak sama Ya. sekali. Oke. Nggak kayak malam. Itu sebenarnya sih hari libur sih sebenarnya. Oke. Jadi ini yang terjadi sebaliknya ya, biasanya kalau orang-orang memfoto sebuah kejadian terus tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terlihat tiba-tiba ada di kamera tuh ada terjadi beberapa kali. Tapi ini sebaliknya ya. Sebaliknya justru penonton yang sebenarnya banyak, yang sebenarnya cukup masif di situ jadi tidak terlalu banyak di dalam foto. Jadi, gini Pak. Mungkin kalau dideskripsikan untuk jumlahnya mungkin. Kalau di realnya ada mungkin ratusan, ribuan? Mungkin ribuan. Bisa mungkin sampai sekian. Mungkin bisa ribuan, tapi di foto Ratusan. atau bahkan puluhan. Iya, 1:3 lah. Wow. Tapi Bisa, gini iya. Tor, dulu pernah Tor, sebenarnya ini cerita lama sih, waktu di Benteng Pendem. Ya. Di Ngawi ya. Yang penampakan Ini itu. cerita, pernah cerita ya Om. Itu konyol sih, maksudnya gini. Sebelumnya saya klaim dulu, Oke. saya percaya seperti itu sih, maksudnya bisa nampak entah itu di ranah atau misal di film ya. Maksudnya di roll film, Ya. itu bisa. Kemungkinan sih tak rasa bisa ya nampak di situ. Cuman pasti bentuknya pasti kita nggak bisa memprediksi entah itu wujud asli utuh atau mungkin cuman jelmaan atau mungkin cuman sosok bayangan. Tapi itu kejadian waktu ada prewed. Oke. Ya mungkin pada saat itu resolusinya pas tinggi. Betul. Memang ya kalau resolusi tinggi Kelihatan kamera banget. DSLR. DSLR. Nah, itu posisi jadi
sebentar, posisinya gini. Itu kan Benteng Pendem kan. Ada Masuk, jendela-jendela teman-teman kalau itu. kalau belum tahu Benteng Pendem itu di Ngawi. Sorry, ini acara apa nih? Priwet. Oh, priwet. Beda. Berarti kamu aja. Pak Adi nggak ikut waktu itu. Ya, pada saat itu setelah itu istilahnya konsultasi lah, ngobrol. Sempat diobrolin, makanya saya agak paham gitu. Gimana, Pip? Ya, mungkin nggak pada sulung aja yang saya curhatin. Mungkin banyak lah. Ada beberapa teman, ada beberapa tim juga. Oke. Itu jadi posisinya itu Benteng Pendem kita masuk kan dari pintu utama itu. Jam berapa itu? Siang. Oh, siang. Siang, serius Oke. siang. Jam 9, jam 10 kalau nggak salah. Sorry, masuknya sih sebenarnya jam 7. Cuman itu waktu ke capture itu jam 9, jam 10. Rasa jam-jam segitu itu. Cuman kita kalau dari pintu masuk itu belok kanan. Jadi yang ada tangga itu, tangga yang tinggi. Yang sorry, tangga ya mesti naik tinggi dia. Tangga yang besar. Oke. Nah itu, tapi nggak sampai tangga. Jadi depannya yang ada pilar-pilar. Kalau tahu yang kalau kita masuk belok kanan ada kantin, itu deket kantin ada pilar-pilar itu. Nah itu depannya gimana ya arahnya ya? Timurnya mungkin ya. Timurnya situ. Jadi di lapangan luasnya, di ijo-ijonya itu di situ. Nah itu posisi jadi calon pengantin tuh di pojok, di tengah. Terus motretku itu Dengan background gedung. Nah, backgroundnya gedung. Jendela. Jendela. Tahu kan? Itu ada bangunan yang tempatnya kelawar itu sih. Nah, itu. Jarang dimasukkan orang. Nah, itu jarang. Itu gak iso dileboni. Gak bolehkah dimasukin? Bukan gak boleh. Aksesnya kayak gak ono. Enggak, memang gini. Jadi istilahnya kalau di Purbakala ya, jadi di cagar budaya. Untuk titik-titik tertentu yang sekiranya secara teknis membahayakan itu memang dikurangi. Oh, betul. Nah, jadi salah satunya itu karena bangunan-bangunan itu terlalu tinggi. Kemudian kita belum tentu kita tahu ukuran kekuatannya, akses dibatasi. Oh gitu, jadi maksudnya takutnya kalau rubuh dan lain-lain gitu ya? Ya tidak se-ekstrim itulah. Nah itu jadi backgroundnya itu Tor. Oke. Dan itu siang ya? Siang posisi. Itu ya udah motret di situ biasa. Emang tak bikin background sih bagus soalnya kan simetris. Lebih perspektif kan. Ada jendela itu. Begitu pulang terus seleksi terus ngedit bukan nampak cuman apa ya? Cuman foto itu. Anehnya itu. Satu foto aja yang janggal. Nah, gini, kalau soalnya kan ada banyak foto pasti kan. Soalnya kita nggak mungkin sekali jepret terus selesai ganti pose. Sekali jepret terus ganti pose atau ganti tempat kan nggak mungkin. Biasanya kalau itu prewedding ya? Prewedding. Biasanya kan puluhan bahkan ratusan file ya. Enggak, kita bahas satu pose aja biasanya kan sampai 3-5 jepretan kan. Cekrek gitu. Satu pose biasanya sih seperti itu. Soalnya kan ya teknis untuk ini sih, untuk fokus safety. Atau enggaknya safety-nya kan seperti itu. Nah, itu harusnya sama semua. Jadi di belakang itu di posisi yang background tadi itu cuma satu foto. Itu aneh. Kalau kita bilang itu kelelawar atau misal bayangan orang nggak mungkin ya di sana. Kosong posisi soalnya. Itu hari biasa sih. Nah, kalau semisal itu kelelawar pun pasti nggak segede itu posisi bayangannya. Jadi sosoknya tuh kayak ini. Lambu. Iya jadi bayangan putih kelihatan banget bentuknya. Oke. Lebih bayangan. Jadi bener-bener di foto itu aja gitu loh. Maksudnya satu aja. Padahal kalau dilihat kalau ngitung teknis kamera begitu jauh, begitu detail kan ya nggak masuk akal. Nah itu benar, maksudnya kalau semisal itu emang ada di situ dan posisinya emang seperti pilar atau misal seperti
tembok atau apa itu pasti ada semua di semua foto. Gitu. Nah posisi itu nggak ada di foto lain, adanya cuma di foto itu aja. Itu kayaknya sih kayak enggak udah tak hapus. Itu Satu angle, satu momen, Saya- beberapa frame yang kelihatan hanya satu. Harusnya kamu Kasih print tahu. harusnya kamu print, kamu bikin satu arsip tertentu gitu. Kayak menarik nih. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gini, saya punya pikiran sih. Maksudnya bolehlah ini dikasih tahu ke pengantinnya. Tapi kembali Pak, itu pengantin belum nikah udah takut Ketakutan dulu. Dan itu sampai sekarang Kasian. dia tahu nggak akhirnya foto itu? Kalau tahu nggak, cuman saya cerita. Oh cerita. Saya cerita. Oke. Emang Kalangan terbatas sih. kayaknya sih Yang dikasih tahu. gini. Soalnya yang cewek itu emang kayak ngerasa ini ya. Ada yang memperhatikan. Dan ternyata si kakaknya itu, saya nggak bisa nyebut namanya. Kakaknya itu udah lama sih juga. Itu lagi PMS. Oh, Itu- oke. Itu sih. Ya, memang ada Itu beberapa permasalahan tempat yang sih, betul. ini ya. Pak Di, Maksudnya- harus bersih segala macam Nah, hal gitu. Nah, cuman dari situ gini Tor. Maksudnya dari situ rasa loh kok gini. Nah, itu berkurang. Soalnya aku ngerasa waktu itu PMS Mas mungkin. Nah, itu ya udah wajar sih kalau gitu. Maksudnya ya mungkin ada sih orang-orang bukan dari bangsa kita yang mungkin terganggu ya, soalnya kan dia Mistis lebih apa sensitif. mitologi ya dia. Dia kan lebih sensitif seperti itu. Dan ya seperti itu sih. Nah, itu sebenarnya kalau kita ngomongin hal-hal seperti itu nih, Pak D, dalam arti nah ini sebenarnya cukup kontradiktif ya. Di case pertama di kenyataan tampak, di foto tidak tampak. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ini unik. Kalau di kasusnya si Apip adalah di realnya dia nggak lihat apa-apa mungkin, atau mungkin kamu skip mungkin ya, kamu kan terlalu memperhatikan fotonya kan. Ketika dijepret ternyata ada di situ. Nah, ini penjelasannya tuh kayak gimana sih, Pak D? Dalam arti ya hal-hal seperti itu dunia gaib ya, yang sebenarnya kita harus mengimani juga, kita harus percaya juga. Apa sih maunya mereka tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita itu ditakdirkan untuk hidup berdampingan ya. Jadi kalau ada kejadian yang kayak begini-begini yang kita ceritakan tadi, kita jelas-jelas bahwa mereka hanya eksis, pengen terlibat dan sebagainya. Oke. Hanya butuh semacam sebuah Pengakuan. pengakuan keberadaannya. Oke. Jadi kalau di kita, jadi kita sebagai biasa disebut teman-teman sing lebih ekstrim kan pemburu bunden ya. Karena awal mula cerita untuk mencari titik sejarah itu kita paling sederhana begitu. Mencari bundennya apa nanti di situ akan kita menemukan sesuatu untuk lebih jauh. Jadi sebenarnya di titik begitu itu makhluk gaib itu memang ada. Karena di agama kita juga diajarkan begitu. Ya. Di agama manapun kayaknya juga begitu sama. Mereka juga punya energi. Kita juga punya energi. Jadi sebenarnya sensor. Jadi sensor sementara ini kita hanya mengandalkan bahwa panca indera. Apa yang kita lihat itu yang kita tangkap di otak kita. Tapi pada titik-titik tertentu sebenarnya yang merasakan kayak kulit ini sebenarnya kan juga ada sensornya. Cuman sementara ini yang kita pahami bahwa teknologi yang ada pada masa lalu mereka mengandalkan sensor-sensor yang ada di tubuh. Jadi mereka melatih untuk berpuasa dan sebagainya, ritual dan sebagainya. Itu bisa ya mempengaruhi sensor. Jadi begini, kita ngomong teknologi yang sekarang kayak PC. PC itu mau dimasukin software apapun bisa. Selama software itu masih berbentuk data, belum diinstal, kan belum ada proses synchronize dan sebagainya. Ya. Tapi setiap PC kan tetap ada. Kalau kita pakai misalnya install sederhana lah, pakai Word
Kalau belum diinstal Word-nya, walaupun data untuk menginstalnya ada di situ, kita masukkan data untuk membuka aplikasi Word, apa bisa? Kan nggak bisa. Ya. Sama. Sebenarnya kayak begitu. Jadi kita itu sebenarnya setiap manusia itu bisa. Cuman yang membedakan cara menginstalnya itu kayak apa? Analoginya begitu. Jadi kalau bisa dibilang bahwa orang-orang masa lalu itu sering berpuasa, sering bertapa. Itu pada intinya ya mereka itu benar-benar mengasah. Jadi ya komponen-komponen yang ada di sana itu dicocokkan drivernya, dikonekkan, disinkronkan dan sebagainya. Itu kan butuh proses panjang sebelum komputer itu siap dipakai. Sederhananya begitu. Makanya kalau bilang Mbah Dewi sakti, iya. Kesaktiannya itu karena apa? Mereka benar-benar sudah menginstal dan sinkronisnya itu luar biasa. Kita orang-orang yang semacam saya sendiri kadang-kadang berpikirnya instan aja. Makanya pada zaman sekarang orang lebih cenderung dengan alat bantu, bukan berusaha untuk mengasah diri. Pakai alat kayak pendeteksi hantu dan lain-lain gitu. Ya sederhana lah, kita pakai handphone bisa ngomong-ngomong jarak jauh. Padahal zaman dulu telepati. Ada orang bilang telepati. Iya. Ada orang istilahnya melihat di kuali yang ada airnya, orang melihat di sana lagi apa. Sekarang kan video call. Iya. Biasanya ini lihat di kuku. Iya, apa sih bedanya? Ya, itu yang membedakan. Itu sama kayak gini, ada beberapa case juga, ada beberapa kasus di mana beberapa kali orang-orang dulu tuh ketika berkomunikasi sama temennya yang jauh, ya mungkin zaman-zaman ya nggak tahu ya, zaman kerajaan atau mungkin di beberapa masa lalu lah ya. Saking deketnya dua orang ini, betul. Dia itu bisa bertelepati mungkin ya. Jadi kayak mungkin case-nya mungkin misalnya saya sama Pak Disulung, saya udah deket banget. Komunikasi ngobrol tanpa alat bantu kan begitu. Betul. Waktu itu nggak ada handphone, bahkan surat menyurat pun masih minim ya. Tapi butuh waktu ya. Butuh waktu berhari-hari bahkan mungkin. Tapi kayak saya bisa berkomunikasi kayak misalnya saya pengen Pak Disulung sekarang datang ke rumah deh. Betul. Terus saya bisa kayak Pak D datang dong, Pak D datang. Iya. Datang Pak. Betul. Itu merinding Pak saya Pak. Itu sebenarnya bisa kita temui sampai sekarang sih toh. Jadi ya. Contoh ya case-nya seperti ini. Jadi teman-teman ada tuh grup jual beli kan biasanya, jual beli mobil motor atau rental. Itu kan banyak itu yang ya beberapa case kan ada yang dibawa lari mobilnya. Iya. Itu kan kalau semisal itu nggak ada GPS-nya, terus kita kehilangan kontak dan sebagainya, itu kan nggak bisa dinalar kan? Iya. Di mana posisinya? Tapi ada orang yang tahu. Masih bisa memakai GPS. Itu lebih dari GPS sih. Pernah kan dengar kasus? Pernah. Nah, nggak menutup kemungkinan itu sering juga digunakan pada instansi-instansi pemerintah sih biasanya. Ya mau gimana lagi, maksudnya kita nggak bisa bypass. Itu teknologi dari leluhur. Iya. Gitu sih. Jadi nggak bisa dipungkiri juga. Berarti sebenarnya itu bisa diasah ya Pak? Sebenarnya bisa banget. Jadi sementara ini ini akhirnya kita mensinkronkan mistis dengan ilmiah sepertinya. Ya kalau ngomong sains. Kalau mistis memang ada. Okay. Jadi apapun itu, kalau yang namanya sign itu sebenarnya manusia itu diciptakan untuk berpikir. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu tidak semata-mata tadi. Walaupun istilahnya di agama kita itu kun fayakun jadi, tapi ada proses. Nah, proses itu manusia itu dituntut untuk mencari. Jadi kadang-kadang semakin sainsnya semakin tinggi, nah kadang-kadang mereka lupa. Oke. Jadi mereka berpikir bahwa semua itu sains. Nah, penjelasan sainsnya kayak apa? Jadi untuk titik-titik tertentu memang bagi yang memahami, itu memang
kita sudah digariskan bahwa hidup berdampingan dengan alam gaib. Alam gaib yang bagaimana itu yang perlu kita sadari, bahwa kita sendiri pun bisa menciptakan sebuah gaib. Seperti yang contohnya Bluetooth, Wi-Fi. Yes. Itu kan juga gaib semua. Ya. Frekuensi radio, kita bisa nyetel radio dan sebagainya. Kayak begini ini digital. Walaupun kayak pada saat kita rekaman ataupun live, lewatnya kemana? Kan juga tanda kutip gaib juga. Dengan perantara gaib. Ya. Kita yang di rumah bisa nonton televisi dari jarak jauh, lewatnya juga gaib. Tapi kan harusnya kan bisa membedakan gaib karena teknologi, apa gaib karena bikinan Allah. Jadi nggak kelihatan. Jadi kayak misalnya kita bisa video call sama pacar kita bisa merasakan teknologinya. Betul. Tapi kita tidak bisa melihat gara-gara apa ini terjadi gitu ya, kayak gitu ya. Sama sebenarnya. Di saat kita video call, pakai handphone, sama-sama pakai gadget, di sini pakai gadget, sana pakai gadget. Kita tidak pernah berpikir bahwa gadget ini cara kerjanya bagaimana, dia bisa mengirimkan ke sana pakai apa, melakukannya itu kayak apa, di sana diterima kayak apa, terus dilempar ini. Kita nggak pernah memperhatikan itu. Nirkabel bahasa sekarang ya. Bahasa sekarang nirkabel. Tapi kan pernahkah kita membayangkan kita ngobrol, diambil gambarnya, terus gambar itu dijadikan data lewat diproses apapun, terus dilempar dengan bahasanya nirkabel. Itu kayak apa? Kita bisa nggak membayangkan? Kalau mendeskripsikan mungkin karena proses ini. Tapi di dalam proses itu kita nggak pernah tahu. Kok bisa? Sama seperti halnya gaib-gaib yang lain. Akhirnya kalau selama kita nggak tahu, karena mungkin kalau gadget memang kita di eranya, tapi di era zaman dulu kita nenek moyang kita pakai begitu, kita nggak paham, ya dianggap mistis. Jadi gini, Tor, kesimpulannya kalau kita semisal nggak tahu resepnya, itu kita pasti bakalan tanya-tanya, kok bisa? Iya. Seperti halnya contohnya ini. Baru-baru ini ya di Banyuwangi. Oke. Berita baru kemarin gitu. Jadi beritanya dukun Banyuwangi bakal gelar festival santet. Oh iya. Dan kenalkan destinasi mistis. Iya. Cuman ngeri. Dulu kemarin saya juga sempat baca dukun Banyuwangi bergabung untuk menyantet siapa gitu. Itu kemarin ada serius? Juga. Iya, serius. Iya. Ya statement untuk apa ya istilahnya, publikasi dalam bahasa ya bahasa media lah. Iya. Jadi butuh trigger apa. Sebenarnya sama, kembali lagi. Mereka juga memakai teknologi masa lampau. Jadi makanya karena ada beberapa praktisi yang mungkin frekuensinya sama, akhirnya mereka berkumpul menjadikan sebuah persatuan dukun Nusantara. Iya. Itu bisa jadi hal positif ketika itu. Contohnya ini mereka bilang gini sih, program kerja kita paling dekat adalah doa bersama dan kegiatan pengobatan gratis. Jadi lebih ke segmen positif. Dipositifkan. Positif. Tapi Pak, kalau semisal itu segmennya negatif ya mungkin aja jangan ya. Iya. Maksudnya tetap mempergunakan kelebihannya dengan hal-hal yang positif gitu ya. Ya sama sebenarnya kita pakai ini. Iya. Ya kita memang kebetulan kita orang-orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga kita dan pakainya selalu baik. Tapi bagi mereka yang berprofesi untuk negatif juga akan bekerja negatif. Iya. Sama seperti. Sama. Ada orang mandi direkam kayak gitu-gitu ya. Karena udah otaknya masuk ya nyari-nyari ya. Jadi bikin konten kayak begitu kan. Tapi Pak D, kalau ngomongin pernah melihat atau mendengar hal-hal kayak gitu tuh sudah sering sebegitu seringkah Pak D mengalami itu? Sebenarnya sering pakai banget ya. Jadi ada satu lagi nggak mungkin? Satu lagi deh. Saya penasaran banget, ada pengalaman yang mungkin itu tadi mungkin sama teman-teman gitu ya, banyak saksinya dan lain-lain. Kalau dari Pak D sendiri mungkin sendirian lagi ngapain terus tiba-tiba kenapa gitu, pernah nggak? Ya saya pernah berdua ya. Jadi pulang dari teman dari acara hajatan gitu. Zaman dulu kan sering istilah jagongan. Oke. Kita pulangnya belum sampai subuh saya udah pulang. Karena
begadang ya sampai subuh ya. Ya sebenarnya karena tradisi ya, Iya, jagongan kita ngumpul ngobrol dan sebagainya, ya belum ada gadget kayak begini. Iya. Jadi kita lebih menekankan untuk silaturahmi. Jadi pada saat itu jagongan bayi kita, karena saya sendiri punya tugas setelah subuh itu harus ngantar orang tua ke pasar gitu, masa lalu ya. Jadi saya berusaha teman-teman sampai pagi, ya wes aku tak pulang dulu. Nah kebetulan ada teman yang bareng gitu. Jadi gini ceritanya, pada saat perjalanan kita keluar dari kampung itu subuh ya berarti ya? Hampir menjelang subuh. Oh, menjelang sebelum subuh. Jadi sekitar jam 3? Antara jam 3 sampai jam 4. Wow, itu jam-jam krusial ya. Ya karena tanggung jawab ada tugas di subuhnya itu, akhirnya saya maksa pulang. Sebenarnya kalau di teman-teman ya alah cemen mulai disik kan gitu. Biasa tau bully-bulian sama teman-teman begitu. Oke, saya pulang. Jadi perkampungan itu kan ada keluar dari kampung itu, yang memisahkan dari kampung yang lain itu agak jauh. Itu di mana? Ya daerah Madiun Timur. Oke. Mojorayung. Oke. Jadi Mojorayung yang dulu mungkin nggak sepadat yang sekarang. Jadi ada kampung itu agak menjorok masuk gitu ya. Jadi keluar dari kampung, saya pakai motor pada saat itu pakai Vespa, goncangan sama teman. Entah kenapa pada saat itu mesinnya mati di pinggir jalan, dan penerangannya juga nggak ada penerangan tapi bukan penerangan jalan, tapi rumah di pojok. Iya. Jadi rada redup lah, bukan gelap banget gitu. Oke, mati. Dan itu sebenarnya awalnya ketika berangkat dari rumah teman bisa motornya. Bisa. Matinya ketika tengah-tengah perjalanan. Jadi gini, saya berpikirnya pada saat itu ya mungkin karena jalannya memang masih makadam kayak begitu. Yeah. Jadi ada beberapa batu yang mentongol-mentongol gitu. Iya. Jadi kalau Vespa kan nggak bisa di off road gitu kan. Susah ya. Iya, susah. Jadi pada saat itu ya dianggap mati karena human error lah. Oke, mati. Terus kita nyoba jagang samping, kita kita start 1-2 kali. Ada orang lewat, ibu-ibu itu pakai apa jenenge? Bawa rinjing, pakai jari. Kayak apa ya? Sekilas saya melihat ya kayak orang mau pergi ke pasar apa. Ya, orang-orang di kampung kayak begitu. Jadi masih pakai jari, ya kayak ya umur-umuran sekitar ibu-ibu 50-an lah. 50-an. Dan itu jam 3 dini hari. Nah, pada saat itu karena lewat, monggo Bu. Ya, napa to Mas? Kan bilangnya begitu. Ndak, duka niki radi rewel motore, ajeng tidak pundi. Bahasa apa ya? Kalau saya dulu basa-basi dengan orang tua kan begitu. Iya, betul. Badhe tempekan mau ke pasar. Bilangnya begitu. Ibunya. Mau ke pasar, badhe ke tempekan. Oh ya men nggih Mas. Ya, mendingan mengawali, bilangnya begitu. Oh nggih. Kemudian tak starter lagi. Terus di belakangnya lagi ada bapak-bapak bawa kambing 2 ditarik. Oke, pada saat itu motor tak starter ya nggak apa-apa lah. Tak anggap wajar kan. Orang bilangnya juga mau ke pasar. Pada saat itu kalau berangkat pagi itu wajar. Siang harinya aku ketemu teman. Aku nanya. Oh itu udah selesai berarti? Udah, pada saat itu memang nggak kepikiran sama sekali. Ya itu udah lewat gitu ya. Nggak ada apa-apa. Hanya ada ibu-ibu lewat dengan bawa rinjing. Terus di belakangnya bawa kambing. Nah, dan beberapa saya nggak begitu jelas ya. Ada beberapa orang dengan arah yang sama ke timur. Karena kampung itu ada di sebelah kiri jalan, terus ini ada jalan lurus ya. Jalannya agak kecil lah, semakin ke timur semakin kecil kan. Setelah itu saya nanya, kebetulan beberapa keesokan harinya sore ketemu teman yang bukan yang punya rumah, tapi teman yang beda. Saya itu nanya, sebelah arah daerah si A itu ke timur itu apa ada pasar?
Nah, betul. Pertanyaan kan begitu. Iya. Saya mau tanya gitu. Benar. Hanya begitu pertanyaanku. Begitu mengejutkan dia bilang, pasar Sopo itu kampung terakhir. Cuk. Langsung Jadi ger. jadi kalau ke arah ke timur itu jelas arah masuk hutan dan jalan itu pun jalan perhutani. Oke. Makanya langsung saya berpikir, loh, saya belum cerita pada saat itu. Saya berpikirnya, kalau seandainya ada orang bilang ke pasar ke arah sana, pasar di, Dan itu jalan. betul, mengarah ke pasar. Mengarah ke bilangnya pasar, begitu. bilangnya. Dan si teman bilang, nggak ada pasar. Konon kabarnya, di situ ada pasar tapi pasar gaib. Wow. Terus aku mau bilang apa begitu? Oke. Ini saya ngecek di map sih. Kayaknya nggak ada pasar sih. Oke. Ya ya. Dan jelas-jelas ibu saya ngobrol sama ibunya mau berangkat ke pasar. Nah, Oh iya. apa ya kejadian-kejadian kayak gitu sebenarnya waktu Pak Ade berkomunikasi sama ibu itu tuh ada yang aneh nggak sih? Enggak kan? Atau mungkin jangan-jangan udah agak Ya gimana? itu karena selama ini saya sendiri saya nggak tahu ya istilahnya sensor saya yang ada di tubuh saya itu kayak apa untuk menangkap menangkap informasi kayak begitu bersinggungan dengan begitu itu kayak apa begitu kan saya sendiri juga belum memahami Iya. dan saya juga belum pernah berusaha untuk mengarah mempelajari hal itu. Oke. Jadi sama, jadi umpamanya sudah ada data belum berusaha menginstal. Gitu. Oh. Akhirnya ya bagi saya tahunya mesti terlambat begitu. Jadi pada saat kejadian kita merasa enjoy aja, tapi setelah kejadian kok begitu ya? Iya. Itu sering terjadi begitu. Jadi walaupun berusak-berusuk ning gone punden dan sebagainya, ya tahunya begitu wes. Ini Kita jadi ngobrol sama orang. Nah, ini jadi ada pasar sih paling deket itu pasar Barak itu 3,8 kilo. Apa mungkin Pak? Ke arah mana? Kebalikannya dong. Oh iya. Gak ono. Iya. Oh iya gak ono. Gak ono Pak, ini nama tempat aja nggak ada Pak. Sini. Ini cuma toko Bu Marsi, ya kan? Maksudnya ini nggak ada. Gak ada ya. Ada hubungannya nggak sama bapak-bapak yang bawa kambing tadi? Ya mereka rombongan. Wow. Karena dua orang berarti. bukan sendiri-sendiri. Jadi gini, bisa nggak membayangkan bahwa ada pasar malam terus orang pada datang mau ke arah sana gitu. Oh, oke. Satu dua. Oh iya. Ya itu. Saya merasa nggak ada yang aneh pada saat tidak hanya satu tol. Jadi benar-benar wajar sebuah kewajaran bahwa orang kampung itu mau belanja ke sana. Iya. Karena ada beberapa kan satu. Oh berarti nggak cuman ibu-ibu dan bapak-bapak itu? Ada Yang lagi? saya lihat tidak. Cuman yang saya perhatikan dua orang itu tadi kebetulan karena saya motor berhenti juga mau nyetat kembali juga tak tunda sebentar karena ngobrol sama ibunya akhirnya saya melihat kiri kanan kan begitu. Iya. Jaraknya yang deket sih itu. Dari jaraknya yang paling dekat. Ya tidak sekedar itu, kesadaran untuk berkomunikasi. Iya. Ada di situ. Jadi pada saat motorku jalan, ya saya jalan hanya sekilas pandang itu, ya adalah beberapa satu, dua gitu. Dan bener-bener saya pada saat itu saya merasakan, ya wajar lah, memang pasarnya gitu. Pasar. Ternyata nggak ada pasar. Ya. Nah, ternyata menuju ke hutan. Wow. Enggak, itu sih maksudnya indahnya lestari bumi ini sih. Bisa bayangin Ya, nggak kalau mencoba. semisal itu jadi mall? Betapa hancurnya tempat mereka. Iya. Kita sebagai manusia harus inilah paling nggak ada sisi manusiawinya juga. Iya. mereka butuh pengakuan. Iya. Pengakuan. Oke, Pak Dey Sulung mungkin konklusi dari kesempatan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang dunia gaib ya yang kita yakini kita sepakat nih ya kita sepakat bersama bahwa dunia gaib ada Dan tidak dibawakan secara dibacakan ya. Jadi sebenarnya pesan saya bahwa mereka ada di mana-mana, mereka ada dan kita harus meyakini ada. Jadi pada saat kita mau apapun, kalau mengakui keberadaannya, kita nggak akan
macam-macam. Dan Ya. istilahnya kita tidak akan mengganggu. Betul. Karena kita mengakui. Jadi seolah-olah kalau kita belum kenal sama sekali masuk rumahmu tak udah terus aku masuk. Ya, nggak sopan ya. Betul. Karena ketidaksopanan itu kan akan mengganggu sebuah kenyamanan. Yes. Kita manusia, mereka juga makhluk. Terusik apa yang terjadi? Pasti akan mengganggu kita. Betul. Jangankan istilahnya mereka benar-benar makhluk. Semut aja mbak odol-odol yang ngamuk. Hanya seekor semut itu yang bisa kita lihat. Kita bisa berpikir bahwa dimanapun tempat ada dan kita wajib mengakui. Jadi istilahnya bukan musyrik, kita bukan istilahnya gimana ya? Mengakui keberadaannya, tapi tidak mengkultuskan. Itu beda. Dua hal yang berbeda. Makanya dari itu kita wajib mengakui karena di ajaran kita juga wajib mengakui hal gaib. Betul. Kegaiban itulah yang harus kita jaga. Jadi karena kita tidak bisa melihat, kita harus menjaga. Seandainya kita berpapasan, say hello, kalau gak ngerti dianggap gak boleh. Iya. Nah itu menjaga kayak begitu. Istilahnya kayak begitu. Contoh kayak misalnya kita kemana-mana lewat jalan yang katanya harus bunyiin bel 3 kali atau kita harus assalamualaikum dulu. Betul. Itu tuh kayak ya aku sama kamu ketemu terus kalau kesannya kalau aku nggak nyapa tuh kamu kayak kok sombong banget kan ya orang. Gitu. Kok hanya lewat? Iya. Jadi sama sebenarnya kayak begitu. Jadi munculnya sebuah mitos, mitologi. Mitologi itu kan diciptakan karena ada sesuatu kan begitu. Sama sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang, secara ilmiah, munculnya kan muncul mitos. Jadi mitos itu disusun untuk hal yang tertentu. Jadi sama kayak begitu. Jadi mitosnya harus bunyiin klakson. Kita bisa enggak membuktikan bahwa efektivitasnya membunyikan klakson itu kayak apa? Kan nggak bisa membuktikan. Munculnya jadi sebuah mitos kan begitu. Betul. Jadi karena terlalu panjang yang disampaikan informasinya dari generasi ke generasi, mitos itu susah dipahami. Bahkan kadang ada yang dibumbui lagi. Betul. Jadi yang kembali lagi kita ya, walaupun dibumbuin kayak apa, tapi kalau kita niatnya mengakui keberadaannya, walaupun kita masuk kemanapun, kita kelunuwun, nggak ada salahnya. Ya nggak ada salahnya sih, bukan hal bodoh juga sih. Betul. Jadi kadang kan bisanya kita egois tuh. Betul. Harus keakuannya muncul. Ya. Lewat sini katanya temanku harus ini bunyiin klakson. Apa salahnya sih? Iya. Kadang-kadang nggak ada ruginya kan? Nah, kadang-kadang kan bisa kita nggak usah aja lah. Apaan sih bodoh banget kayak gitu. Ya enggak juga sih, maksudnya padahal penjelasan normalnya kita itu malah dengan adanya klakson kita itu mengembalikan merefresh kesadaran kita untuk melalui jalur itu. Nah, sederhana itu. Gitu. Anggap aja begitu sudah selesai. Anggap saja itu mengembalikan kesadaran kita sebagai sesama makhluk. Betul. Gitu ya, untuk saling menghormati satu sama lain. Oke, ini salah ya. Ya, betul. Itu cuman kurang aki berapa? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Sulung. Kalau diterusin bisa sampai ada habisnya nih. Kayaknya kita akan undang lagi di episode berikutnya. Tapi pastinya kita akan mengundang beberapa teman-teman yang lain juga. Silahkan untuk komen, silahkan untuk menonton podcast ini. Karena podcast ini akan tersedia di portal-portal digital kesayangan kalian, yaitu di YouTube dan juga di Spotify. Ya. Dan kita akan pastikan terus untuk membuat konten-konten lain yang lebih menarik, dan bukan tidak mungkin kita akan mencoba mengekspor tempat-tempat. Why not ya? Dan kita akan kembali lagi di next episode. Betul, silakan tinggalkan komen atau semisal jika kalian ada cerita-cerita yang menarik, Kita undang ke sini. betul Ya. karena kita akan membacakan. Oke, terima kasih Pak Haji Sulung sudah hadir di Kamis Malam, dan sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya.